Shalom Genapers, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya dalam ibadah online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa mengikuti. Marilah kita benar-benar beribadah, bukan hanya sekedar menonton saja, tapi benar-benar kita serius buat beribadah. Marilah sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Jikalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini Tuhan, biarpun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kiranya Engkau bisa selalu menyertai kita Tuhan, selalu bisa menyertai kami dimanapun kami berada, dan kiranya Engkau berkati. Jikalau sebentar lagi kami akan memulai, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu juga nanti. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, aku percaya bahwa kalian semua masih semangat di rumah masing-masing. Marilah kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita bersama-sama serukan namanya yang dahsyat, amin. Oke. Mari kita bersama-sama serukan namanya. Masih semangat. Marilah sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Oke, selamat sore, Shalom Genapers. Kita berjumpa kembali di ibadah online generasi anak panah genap. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya berharap semua yang ada di rumah saat ini juga luar biasa kabarnya. Oke, saat ini kita sedang masuk dalam masa-masa di mana kita harus di rumah saja, sekolah di rumah saja, beribadah di rumah saja. Kita harus menjaga jarak. Sudah berapa meter ini? Jaga jarak, physical distancing. Oke, kita harus menjaga kebersihan. Kemanapun kita sebelum masuk kita harus cuci tangan, ya toh. Tadi pagi saya ke bank, security bilang, kok sebelum masuk cuci tangan dulu. Emang ada makanan di dalam bank? Karena biasanya slogan itu adalah cucilah tangan sebelum makan. Tapi sekarang cucilah tangan sebelum masuk gedung. Sekarang semuanya berubah, ya. Apalagi sekarang kita akan masuki masa-masa transisi ke masa new normal, ya, di mana semuanya berbeda. Kita harus jaga jarak, ya. Kita harus sediain masker, kita harus sediain hand sanitizer, ya, bahkan sarung tangan, apapun, face shield dan segala macam perlengkapan APD, alat pelindung diri. Dan itu membuat kita seperti dibatasi, ya toh. Apalagi orang-orang muda nih, anak-anak muda, pemuda remaja, ya. Nggak bisa dibatasi, di rumah aja nonton TV, makan, tidur, sekolah di rumah, learn from home, ya. Nggak ketemu teman, nggak ketemu gebetan, ya toh. Sepertinya tersiksa, ya. Sepertinya kita merasakan hidup di dalam suatu penjara. Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan ada yang nekat, ya, di kota-kota besar. Kalau saya perhatikan, kalau saya ikutin beritanya, mereka tetap nekat walaupun kondisi kota itu saat itu menghadapi masa-masa pembatasan sosial berskala besar. Mereka tetap ngopi. Akhirnya petugas datang melakukan razia, di rapid test. Akhirnya ada yang reaktif. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat aja, nggak terlalu panjang-panjang. Renungan yang berjudul apa yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini, khususnya untuk orang-orang muda, ya. Apa yang harus kita lakukan? Hei orang muda, hei generasi muda, apa yang akan kita lakukan? Ya, apakah kita berdiam diri? Apakah kita hanya berdoa saja? Apakah kita tidak melakukan apa-apa? Ya, bengong aja, mainan HP, mainan game, apa itu yang kita lakukan? Tidak, tentunya tidak. Kita akan belajar bersama-sama. Saya akan sampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus generasi muda lakukan di masa-masa pandemi ini. Oke, kita buka poin yang pertama yang terambil dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ya. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ya, yang di rumah bisa baca di sini ya. Ayatnya sudah tertera di sini. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Terima kasih buat tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sekali lagi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di dalam Pengkhotbah dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu.
Ketika kita menghadapi masa-masa seperti ini, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengingat akan pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya? Kadang-kadang masalah membuat kita lupa. Masalah membuat kita lupa akan pencipta kita. Bahkan cenderung menyalahkan pencipta kita. Katanya Tuhan ada. Katanya Tuhan ada. Tapi kenapa corona ini masih ada di bumi ini? Kapan minggatnya corona ini? Kapan perginya COVID-19 ini? Ya, Tuhan di mana? Saya juga pernah menggerutu tentang hal itu. Bahkan saya tidak ingat. Yang saya ingat adalah permasalahan. Apalagi lihat di berita-berita, yang ini menyalahkan yang itu menyalahkan yang ini, yang di sana menyalahkan yang di sini menyalahkan yang di situ. Ya, membuat kita semakin tidak terkontrol, ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Tapi begitu kita mengingat pencipta kita, bumi beserta segala isinya semua ada karena Tuhan, karena Allah kita yang menciptakan. So, untuk apa kita takut? Mari berserah kepada Tuhan. Ingatlah pencipta kita. Ingatlah pencipta kita. Dia yang melakukan segala perkara. Dia yang atur segala masa. Kan ada lagunya, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Allah kita maha kuasa. Dan saya percaya pandemi ini semua atas izin Tuhan yang maha kuasa. Jadi poin yang pertama adalah ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Yang kedua, mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda, siapamu yang seorang muda? Kita semua. Bahkan kemarin saya baru tahu bahwa yang disebut pemuda itu sampai usia 65 tahun. Sampai 65 tahun itu masih disebut pemuda, ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan sangat diperlukan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalannya. Di saat-saat seperti ini, firman Tuhan sangat dibutuhkan untuk menguatkan kita, untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita mau belajar sekarang untuk lebih dekat dengan firman-Nya. Mulai belajar mencintai firman-Nya, supaya hidup kita saat ini hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan, bukan atas kehendak kita sendiri.
Saya sungguh merasakan bahwa di masa-masa sekarang ini, di mana ketika kita sekarang ibadah online, saya percaya kalian semua di tempat ini, baik yang di rumah, merindukan ibadah bersama. Ya kan? Berkumpul kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi justru sekarang inilah waktunya kita mau mencintai firman Tuhan. Ya. Mari jaga hidup kita, jaga kelakuan kita supaya kita tetap bersih dengan firman Tuhan. Daripada kita mengutuki, ya, daripada kita isi dengan hal-hal yang tidak penting. Kita buka HP yang ditonton hal-hal yang tidak penting, yang ditonton hal-hal yang tidak membangun, yang ditonton hal-hal yang membuat kita semakin takut dan cemas. Mari kita alihkan semuanya itu untuk membaca firman, untuk belajar firman Tuhan, supaya hati kita tetap bersih, supaya kita bisa mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Karena kita sedang memasuki masa-masa akhir. Mari kita jaga kelakuan kita supaya kita tetap bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan potensi diri kita. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita harus mempersiapkan diri, ya, menjadi anak-anak panah. Bukan berdiam diri. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita berdiam diri, pasrah, tidak. Tapi kita harus do something. Kita harus mempersiapkan diri, potensi diri kita, apa yang ada pada diri kita. Sabtu kemarin dalam acara talk show genap, narasumbernya adalah Ko Ayub, ya. Bagaimana dia luar biasa. Dia mempersiapkan masa mudanya untuk menjadi anak-anak panah. Demikian juga kita saat ini. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi anak-anak panahnya. Mari kita buka di dalam Yesaya 49 ayat kedua. Yesaya 49 ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang kedua bagian B. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Tuhan telah memanggil Abel sejak dari kandungan. Tuhan telah memanggil Dirli sejak dari kandungan. Tuhan telah memanggil kita semua sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dan Ia telah membuat kita semua menjadi anak panah yang runcing. Artinya kita sudah disiapkan untuk menjadi anak panah yang runcing. Luar biasa. Kalian harus persiapkan potensi itu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang
Kalian nggak bisa. Ketika kalian akan memasuki masa new normal, ketika kalian nggak siap, kalian akan dilibas. Oleh karena itu, ayo kita siapkan semuanya. Saya percaya Tuhan menjadikan kita tidak asal-asalan. Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan. Tuhan menciptakan kita ketika Tuhan sedang iseng. Tidak. Tuhan menciptakan kita serius. Kita dibuat sedemikian rupa. Kita dibuat berharga. Bahkan limited edition. Oleh karena itu, pada masa-masa pandemi ini, pada masa-masa kalian belajar di rumah saja, kalian harus persiapkan potensi itu. Ada banyak hal yang harus kalian kerjakan, generasi muda. Kalian nggak bisa berdiam diri. Kalian harus bergerak. Kalian adalah generasi anak panah. Kalian adalah anak-anak panah yang runcing, yang siap dilesakkan mencapai tujuan. Oleh karena itu, saya berharap semua dari kita, orang-orang muda, mau mempersiapkan diri. Kita mau isi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Kita mau isi hari-hari kita dengan firman Tuhan, dengan pujian dan penyembahan, dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, dengan belajar lebih lagi. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Saya, seperti yang adik-adik ketahui semuanya, bahwa saya adalah pekerja event, di mana saat ini event semuanya ambruk. Pekerja event semuanya ambruk, nggak ada event. Tapi ada sedikit cahaya di mana semua pekerja event sekarang mulai berlomba-lomba untuk melakukan sebuah event dalam bentuk virtual. Dalam bentuk virtual, dan hasilnya luar biasa. Ketika kita sedang konser di sini, mungkin kita sedang konser di sini, dan penjualan tiket by online, dan orang-orang yang beli itu tidak perlu datang ke suatu tempat, ke satu venue, nggak perlu ke satu venue. Dia lihat di gadget mereka, lihat di laptop mereka. Saudara tahu, jumlah penontonnya itu melebihi kapasitas Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno itu 80.000. Dan kalau sewa Gelora Bung Karno itu mahal sekali. Tapi berkat virtual, ya, konser virtual, jadi kita nggak usah bayar sewa lapangan, tapi kita sewa satu tempat yang murah, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Ada usaha di sini, tidak tinggal diam. Wah, sudah mati, kita nggak bisa berkumpul-kumpul, kita nggak bisa buat suatu acara lagi. Justru ketika kita pesimis, kita tidak melakukan sesuatu, kita akan dilibas, kita akan tertinggal. Oleh karena itu, puji nama Tuhan, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk berkarya, diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah masa pandemi ini, saya merindukan bahwa kita tetap mengingat pencipta kita. Ingat terus pencipta kita. Setiap pagi kita ingat. Ketika kita bangun tidur, kita bernafas, ingat siapa yang memberi nafas kita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga kelakuan kita selama masa-masa pandemi ini sesuai dengan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir adalah kita harus mempersiapkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak panah di tangan seorang pahlawan.
Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami sudah terima firman-Mu, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat generasi muda saat ini Tuhan, yang sedang menghadapi masa-masa pandemi ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka, Tuhan memberikan sukacita kepada mereka, dan Tuhan melindungi mereka semua, khususnya generasi muda saat ini. Tuhan, jadikan generasi saat ini menjadi generasi anak panah yang runcing, bukan anak panah yang tumpul. Karena kami sejak dari kandungan sudah Kau jadikan anak-anak panah yang runcing, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua di tempat ini, baik yang di rumah. Berkati sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Orang tua kami, semuanya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau lindungi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.